Oke, welcome back to Next Log. Ya, setelah kemarin tanggal 21 gue publish video yang nge-breakdown 5 klip gameplay GTA 6 yang bocor. Sekarang setelah 4 hari per tanggal 25 Agustus WIB ketika gue bikin video ini, udah ada bocor lagi sampai totalnya sekarang ada 11 video. Sebenarnya kemarin waktu gue lagi nyusun hasil research buat video ini masih ada 10 klip totalnya. Bahkan gue juga udah nulis 10 klip di thumbnail. Tapi malamnya tiba-tiba ada satu klip lagi yang bocor. Dan klip ke-11-nya ini bisa dibilang sangat kontroversial karena menghadirkan sesuatu yang sangat-sangat aneh dan gak pernah ada sebelumnya di dunia game pada umumnya. Oke, pertama-tama kita langsung aja breakdown klip-klip leaks yang baru. Gue gak bakal ngulang ngebahas klip leak sebelumnya. Kalian bisa cek ke video sebelumnya yang ini. Gue sebut singkat aja, klip leak 1-5 buat callback sedikit. Yaitu mulai dari klip basket di belakang rumah, kemudian klip nabrak dan ngelawan delivery driver, lalu klip taser di area Light Crystal di malam hari, terus Junkies yang ngerebut motor polisi, dan kelima, klip plane atau naik pesawat di siang hari yang nunjukin view Vice City. Nah, di leak ke-6-nya ini disebut klip hypercar yang intinya nunjukin Jason ngerebut mobil hypercar di jalan kayak mobil Bugatti, terus dia keliling pakai mobil itu. Detail pertama, waktu Jason ngebegal atau ngerebut mobil itu dari pengemudinya, di sini kelihatan ada HUD heads up display yang nampilin mekanik carjacking yang sekarang butuh button mashing alias perlu diklik berkali-kali buat bisa ngeluarin orangnya dari mobil. Jadi bukan cuma sekali klik terus otomatis kerebut sampai masuk ke dalam mobil. Bisa jadi nanti bakal ada orang yang susah dikeluarin dari mobilnya, atau ngerebut mobil kayak gini emang gak bisa sembarangan dilakuin ke semua orang atau kendaraan. Kemungkinan juga dari beberapa artikel yang gue baca, ini perlu pakai stamina untuk narik pengemudinya keluar dari mobil. Jadi mekanismenya emang lebih detail dari sekedar ngerebut mobil doang. Terus pas kita ngerebut mobil ini, polisi bisa ngeidentifikasi kendaraan yang kita pakai. Ada indikator police awareness-nya juga. Di sini dia juga sengaja nunjukin pas lewatin jalanan yang ada genangan air sama asap hasil driftnya. Yang pantulan cahaya lampu belakangnya itu sampai kelihatan kena asap yang keluar dari mobilnya. Terus yang gue sadarin lagi, dari klip hypercar ini yang keliling kota sampai ke jalan highway, kendaraan lain yang jalan atau berhenti itu banyak banget. Jadi bener-bener rame, sampai dia juga nemu jalan yang macet. Jadi buat explore jalan-jalan naik mobil doang aja, ini kayaknya udah bakal seru banget sih. Kemudian klip ketujuhnya dinamain Hypercar 2 atau Gas Station, lanjutan dari klip Hypercar sebelumnya. Di sini Jason masih pakai mobil hypercar yang sama, tapi lebih nunjukin ke gas stationnya. Di awal klip ini ditunjukin, mobilnya udah berasap dan masih dikejar polisi bintang 2. Terus asap yang keluar itu bukan cuma dari bagian atas kap mesinnya, tapi juga dari bagian samping, entah roda atau side skirtnya. Entah ini cuma di mobil ini doang atau tiap mobilnya beda, tapi kemungkinan besar kayaknya bakal beda sih tiap mobilnya. Pas dikejar ini, dia langsung belok ke gas station. Nah, di gas station ini pas dia parkir di salah satu pom bensinnya, ada HUD option yang muncul buat service. Yang di situ ada dua pilihan, yaitu refuel atau isi bensin, sama repair yang kemungkinan besar buat ngebenerin kendaraan yang rusak. Harganya yang muncul di sini pun kemungkinan disesuaikan sama kapasitas bensin dan level kerusakan kendaraannya. Soalnya buat isi bensin full di sini harganya $32, yang kemungkinan besar di mobil ini masih banyak sisa bensinnya. Sementara untuk repairnya seharga $2.429. Jadi harganya kayaknya emang bakal berubah-ubah secara spesifik tergantung kendaraan, kapasitas bensin, sama level kerusakannya. Bukan angka fix kayak isi bensin selalu $50 atau repair pas selalu $2.000. Tapi karena Jason di sini uangnya masih nol, kemungkinan Cyberleak sengaja langsung ke minimarket di gas station itu buat ngerampok kasirnya. Interaksi sama kasirnya aja udah bagus menurut gua. Itu keluar darah sampai ada cipratannya yang jatuh atau ngebekas ke sekitarnya. Bukan cuma ke lantai, tapi juga ke raknya. Cipratannya ini mirip kayak di RDR 2. Terus Jason buka mesin kasirnya, ambil uangnya satu persatu tiap baris. Jadi gak sekali pencet langsung ambil semua uangnya. Kita bisa ambil sebagian atau ambil semuanya. Dan abis keluar dari minimarket, respon polisi atau sheriff yang datang ke sini lumayan cepat. Mungkin karena ini daerah desa, jadi yang datang sheriff. Kelihatan dari tulisan di mobilnya. Dan animasi si sheriff pas keluar mobil terus nutup pintunya pun juga bagus, fluid, nggak kaku kayak NPC biasa. Tapi habis itu Jason langsung kabur lagi pakai hypercar-nya, pergi ke gas station lain dan ngerampok lagi kasirnya. Polisi kemudian datang lagi, dia kabur lagi sampai di jembatan, dia kemudian nabrak truk.
Dan tiap kali ada tabrakan kayak gini, animasinya itu langsung berubah jadi cinematic slow-mo, kayak di Need for Speed atau Forza mungkin, yang bikin kejadian tabrakannya ini lebih dramatis. Kerusakannya juga detail sesuai bagian yang ketabrak. Setelah itu, bagian hypercar-nya ini di-cut dan tiba-tiba nampilin Jason yang lagi jalan masuk ke dalam strip club, yang ini jadi teaser sedikit buat klip leak selanjutnya. Nah, di klip ke-8 ini adalah klip strip club yang udah cukup banyak orang penasaran atau request juga. Klip ini ngelanjutin dari akhir bagian klip sebelumnya yang masuk strip club. Intinya di sini kita bisa lihat detail interiornya sampai detail cahaya neon LED yang banyak di sini. Kemungkinan besar semua interior lokasinya ini full explorable. Kita bisa masuk dan kurang lebih ini juga pastinya udah NSFW sama kayak di strip club GTA 5. Dan yang paling parah mungkin striptease yang topless, pakai mini bikini atau bahkan micro bikini, nano bikini entahlah, yang cuma kayak pakai tali string doang. Terus ada yang twerking, NPC-nya juga banyak di sini dengan posisi atau interaksi masing-masing yang kelihatan natural, ngobrol satu sama lain, nonton atau smoking. Tapi yang cukup menarik adalah reaction dari NPC-nya. Pas Jason meropong ke salah satu orang, dia nyadarin itu dan ngasih reaction ke Jason. Abis itu klipnya kepotong, langsung nampilin salah satu cutscene Jason yang pergi untuk kencing. Nah, scene ini juga ngandung pesan tersembunyi kayak scene VPN sebelumnya. Di sini cutscene-nya nampilin Jason yang berdiri dari deck buat pergi ke kamar mandi sambil ngomong "I'll go take a leak", yang artinya aku mau kencing dulu. Tapi secara gak langsung juga punya arti lain kalau Cyberleak mau ngelik lagi. Kemudian di cutscene toiletnya ada NPC lain yang lagi kencing juga, ngomong kalau dia pernah punya cewek, yang intinya di sini pesannya kayak Cyberleak mau ngebocorin klip Lucia. Karena dari awal semua klip yang dibocorin Cyberleak karakternya cuma Jason, belum pernah nampilin Lucia. Jadi dia mulai teasing kalau dia bakal nampilin klip karakter Lucia nanti. Lanjut ke klip yang ke-9. Di sini nampilin Jason yang berangkat dari rumahnya pakai mobil pickup, dan kita bisa lihat area rumahnya dan neighborhoodnya yang detail sesuai sama lingkungan di Florida, Miami yang tropis. Semoga aja beberapa rumah di situ bisa dieksplor nanti. Kemudian dia pergi ke salah satu gas station. Nah, di sini dia bisa dibilang ngebocorin salah satu Easter egg soal kejadian orang Amerika yang juga ada di dunia nyata. Jadi di gas station ini Jason ketemu orang yang lagi ngisi bensin ke mobil pickupnya, tapi bukan ke dalam tangki bensin mobilnya, malah ke tempat load barangnya di belakang. Yang kalau di sini dia bawa pakai bathtub di belakangnya. Sementara di dunia nyata, kejadian yang viral itu orang yang ngisi bensin ke mobil pickupnya ini pakai terpal doang, dan itu jelas tindakan bodoh yang bisa langsung memicu kebakaran besar atau bahkan ledakan. Tapi di sini kelihatan animasi NPC yang lagi isi bensin itu ngebug, jadi rada ngeglitch. Kemudian Jason ngerebut mobilnya, sementara pemilik mobilnya juga ngejar sampai megang pintunya. Tapi Jason terus maju sampai orang itu jatuh, dan kemudian Jason berhenti dulu sampai orangnya masih ngejar. Tapi entah kenapa dia kemudian malah balik lagi dulu, entah mau ngambil senjata, ngambil kendaraan lain buat ngejar, atau ngerelain truknya yang diambil. Tapi habis itu dia langsung ditabrak sama Jason dari belakang. Dan pas Jason pergi, dia nabrak mobil lain dan langsung meledak karena lagi bawa bensin. Dan buat style animasi wasted-nya ini lumayan mirip GTA 5 plus GTA 4, simple aja. Kemudian di akhir klip ini dia nampilin lagi klip gameplay abis cutscene kencing sebelumnya dengan ada keterangan objektif Return to Lucia. Jadi klaim atau spekulasi orang-orang yang bilang Cyberleak baru punya versi GTA yang cuma ada Jason-nya itu kemungkinan besar salah. Di sini kemungkinan Lucia emang udah playable, tapi Cyberleak sengaja belum nampilin, atau Lucia masih ada di lokasi misi lain dan harus ganti karakternya dulu. Tapi intinya Cyberleak kayak ngungkapin lagi kalau dia nanti bakal ngebocorin klip Lucia-nya. Klip ke-10 dia nampilin lagi view pas naik pesawat, tapi di malam hari. Kita bisa lihat lightingnya yang detail dan luas dari tiap bangunan sampai yang paling jauh sekalipun. Mobil-mobil yang jalan pun banyak yang kelihatan, cuma kayaknya masih agak loading buat nampilin cahaya lampu mobilnya. Tapi overall ini udah bagus, dan di klip ini dia literally cuma nampilin view naik pesawatnya aja, nggak ada ending klipnya. Nah, yang paling baru kemarin ini, yang topiknya jadi sangat kontroversial dan memicu banyak perdebatan adalah klip ke-11 yang nampilin area nudist town yang juga mereplikasikan sesuatu yang emang ada di dunia nyata. Klipnya langsung nunjukin Jason yang ada di party nudisnya dengan banyak orang nudis yang santai berinteraksi di sana tanpa busana. Literally semuanya no sensor.
Kalian bisa lihat juga alat kelamin orang-orangnya. Ini justru lebih parah daripada di strip club. Tapi ya ini emang ada di dunia nyata. Cuma menurut gue ini jadi kayak agak disgusting dan kayaknya gak begitu penting juga sih. Ini juga jadi bisa bikin gamenya punya risiko diblokir di beberapa negara ataupun punya restriction yang jauh lebih keras. Ini udah gak bisa lagi dilolosin ke anak-anak. Ya ini udah minimal 21 plus atau paling minimal 18 tahun lah. Walaupun dari dulu sebenarnya GTA emang game dewasa, cuma banyak aja bocil yang lolos dari pengawasan sampai bisa main GTA dengan bebas. Jadi buat GTA 6 ini, bocil-bocil yang masih dilolosin main GTA 5 terus ikut-ikutan excited sama GTA 6, ya buat bisa main GTA 6, kalian bukan cuma harus nungguin waktu rilisnya, tapi juga harus nunggu umur kalian dewasa dulu. Setelah itu, di klip ini Jason juga neropong buat ngezoom lihat orang-orang nudis ini. Ada yang reaksinya cuma ngomong doang atau cuma ngelirik. Tapi yang paling gila adalah yang terakhir, pas dia neropong ke orang nudis yang lagi jalan sama beberapa orang lain. Dia kemudian sadar dan langsung nge-confront Jason karena gak terima diteropong. Dan pas dia nyamperin, NPC nudis itu juga sampai ngomong, "What, you want a closer look?" Yang kemudian tiba-tiba malah ngedorong dan mukul Jason, yang akhirnya harus dilawan sama Jason sampai bikin dia jatuh ke kolam. Kemudian Jason nembak dia yang ada di kolam, sampai kemudian nembakin orang-orang nudis lainnya di sana. Nah, yang menarik adalah reaksi NPC orang-orang itu di sana yang berbeda-beda. Gak semuanya langsung lari atau kabur, tapi ada juga yang nunduk atau duduk, yang animasinya juga fluid, natural, gak kaku kayak NPC biasa. Sampai kemudian semuanya langsung bubar. NPC yang ada di kolam dan udah ditembak, tubuhnya juga ngambang di kolam. Dan ya itu aja untuk klip ke-11 ini, gak ada ending klipnya juga. Tapi intinya klip nudis ini jadi topik pembicaraan yang rame karena banyak orang yang gak suka, tapi ada juga yang terima-terima aja. Seperti yang gue bilang sebelumnya, dampak dari adanya nudis di sini itu bakal ngaruh ke restriction gamenya. Dan buat para kreator atau streamer yang mainin game ini nanti juga harus lebih hati-hati supaya gak nampilin nudis di dalam live streamnya. Atau minimal harus adalah streamer mode atau safe mode yang nyembunyiin explicit content. Kalau bisa juga sekaligus copyright content kayak musik-musiknya supaya GTA 6 ini bisa dimainin di live stream dengan aman. Dan satu hal terpenting juga dari klip ke-11-nya ini adalah pesan Cyberleak yang dia tempelin. Di sini cukup panjang. Dia nanyain apakah kalian mau klip bocoran yang prolognya dipimpin Lucia. Jadi kayaknya Cyberleak emang sengaja belum nampilin klip Lucia karena mungkin itu bakal jadi spoiler yang besar. Sementara selama ini Cyberleak udah sengaja berusaha buat nggak ngebocorin spoiler ceritanya. Jadi Cyberleak nggak mau ngambil keputusan itu sendiri. Dia minta polling aja apakah bakal nampilin klip Lucia atau enggak. Selain itu, sebagai bentuk support, dia juga minta 10 orang gamer harus datang ke depan kantor Take-Two atau Rockstar pakai kostum leak sambil bawa juga disc game di waktu jam kerja. Setelah itu, ada satu orang yang bikin video beneran datang ke depan kantor Rockstar yang ngerasa dirinya udah jadi hero atau ngerasa dirinya edgy. Dia pikir itu keren, padahal justru malah kelihatan kayak loser. Kemudian juga ada satu foto grup yang pakai kostum leak atau bawang prey di depan kantor Take-Two. Tapi gue gak tahu ini asli atau AI. Dan jujur, gue juga baru tahu kalau arti leak itu ternyata bawang prey atau mirip daun bawang. Selama ini gue kira Cyberleak ini pakai visual identitas daun bawang. Tapi ternyata daun bawang sama bawang prey itu beda, walaupun bentuknya mirip. Jadi antara leak LEAK yang artinya bocor sama leak LEEK yang artinya bawang prey, ini semacam permainan kata. Makanya mereka sengaja pakai identitas visual bawang prey atau leak sebagai sindiran dari kata leak bocoran. Kenapa Cyberleak di situ juga minta orang-orangnya buat bawa disc game? Karena ini bagian dari bentuk protes Cyberleak dan banyak gamers yang menolak atau menuntut Rockstar buat bikin physical games, bukan cuma digital. Ada spekulasi yang bilang kalau Cyberleak ini sebenarnya dalangnya Rockstar juga, sengaja dipakai buat promosi. Tapi ya pakai logika aja. Rockstar atau Take-Two udah punya kontrak sama Netflix buat reveal eksklusif di sana tanggal 27 Agustus nanti. Dan kalaupun Rockstar langsung publish videonya di YouTube pun, itu justru bakal jauh lebih gede hype-nya dibanding leaks yang setengah-setengah terus langsung di take down sampai nggak semua orang bisa lihat dengan gampang. Menurut gue itu spekulasi yang bodoh. Tapi kalau spekulasinya Cyberleak ini dapetin akses gamenya dari orang atau karyawan Rockstar, itu baru masuk akal karena jumlah karyawan Rockstar sendiri ada ribuan, tersebar di beberapa negara. Jadi insider leak dari salah satu karyawan atau kontraktor yang megang build testnya itu tetap jadi kemungkinan paling masuk akal dibanding teori-teori lain yang lebih ngasal. Tapi yang gila adalah ini kan sebenarnya klip-klip gameplay yang biasa yang nanti juga bakal dimainin banyak orang, tapi justru
klip-klip ini bakal jadi bersejarah dan kemungkinan besar bakal ada orang yang recreate klip-klip ini nanti ketika GTA 6 udah rilis.